Oke, kita bahas tentang koefisien binomial dan segitiga Pascal. Nah, koefisien binomial itu apa? Koefisien dari penjabaran bentuk yang seperti ini. Nah, kenapa sih dinamakan binomial? Binomial karena ada dua unsur di sini. Di sini ada X dan Y. Oh iya, kalian familiar dengan bentuk ini nggak? X plus Y pangkat N. Mungkin kalau bentuk yang lain yang lebih sederhana, misalnya gini. Nah, ini pasti udah kenal ya. X plus Y pangkat 0. Semua yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kemudian X plus Y pangkat 1, ya masing-masing pangkatnya 1. Nah, ini yang biasa kita tahu ya. X plus Y pangkat 2. Kita uraikan jadi X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Kemudian ini penjabaran yang X plus Y pangkat 3 dan seterusnya. Kemudian koefisiennya tadi bisa kita tulis gini. Nah, bentuknya mirip segitiga ya. Satu ini bentar warna yang lainnya. Kemudian satu ini itu yang ini. Kemudian 1 2 1 1 2 1 1 3 3 1 1 3 3 1. Nah, ini juga kita bisa buat dengan cara penjumlahan ke bawah. Misal nih, pertama kan dimulai dari 1 ya, kemudian satu lagi. Nah, 1 ditambah 1 kan sama dengan 2. Kemudian ditutup dengan 1 ditambah 2 3, 2 tambah 1 3, kemudian 1 dan seterusnya. Kalau mau diterusin nih bisa nih, 1 tambah 3 4, 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4. Nah, 1 kemudian 5 10 5 1 dan seterusnya sampai bawah. Nah, kayak gini, ini namanya segitiga Pascal. Terus kalau digambarkan bisa kayak gini ya. Nah, ini baris 0, baris 1, baris 2 dan seterusnya. Ini kebetulan sampai baris 6. Baris 6 saja angkanya sudah lumayan ya. Lumayan banyak. Nah, fungsinya buat apa sih ini? Misal ada soal kayak gini. Berapakah koefisien? Koefisien ya, ingat kan, koefisien itu temannya variabel. Koefisien dari X plus Y pangkat 6. Dia ingin mencari koefisien binomial dari X plus Y pangkat N, kalau umum N. Nah, tinggal kita lihat bilangan di baris ke N. Kalau tadi kan 6 ya, N-nya berarti 6. Tinggal lihat baris ke 6. Ini baris ke-6. Nah, ini berarti koefisien binomialnya, yaitu 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Nah, sebenarnya ini tuh apa sih? Karena gini, kalau kita uraikan nih misalnya, X plus Y pangkat 6. Apa arti 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1? Berarti kan 1 X pangkat 0 Y pangkat 6 ditambah 6 X pangkat 1 Y pangkat 5 ditambah 15 X pangkat 2 Y pangkat 4 ditambah, setelah 15 ada 20 X pangkat 3 Y pangkat 3. Kemudian setelah 20 ada 15 X pangkat 4 Y pangkat 2. 15 6 1. Kemudian 6 X pangkat 5 Y pangkat 1. Kemudian 1 yang terakhir, 1 X pangkat
6 Y pangkat 0. Jadi arti dari 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1 tadi apa? Ini loh. Tuh, koefisiennya. Terus bisa dilihat lagi bagian ini. X-nya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan Y-nya 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Berarti Y-nya turun, X-nya naik ya trennya. Kemudian satu lagi bisa dilihat ini. Dalam satu suku 0 ditambah 6 pangkat ya 6. Dalam satu suku lagi 1 ditambah 5 6. Berapa? 6. Tuh 6. Jadi semuanya ketika pangkatnya dijumlahkan itu hasilnya 6. 6 itu ternyata apa? Ini N-nya gitu. Nah, gimana kalau N-nya itu 100? Masa iya kita mau teruskan segitiganya nih sampai bawah, sampai banyak? Nggak mungkin kan? Nah, kita butuh generalisasi. Nah, di sini. Oke, ini bisa kita bersihkan dulu ya. Kemudian kita mau cari general dari X plus Y pangkat N. Nah, kita buat lebih ya, misal gini. Kalau X plus Y pangkat 2 itu bisa kita tuliskan 1 X pangkat 0 Y pangkat 2 ditambah 2 X pangkat 1 Y pangkat 1 ditambah 1 X pangkat 2 Y pangkat 0. Nah, terus kita buat satu lagi nih. Misal space-nya agak gedean ya. Nah, untuk yang X pangkat X plus Y pangkat 3 ya sekarang. Jadi 1 X pangkat 0 Y pangkat 3 tambah 3 X pangkat 1 Y pangkat 2 tambah 3 X pangkat 2 Y pangkat 1 ditambah 1 X pangkat 3 Y pangkat 0. Masih ingat kan tadi trennya? X-nya itu naik, Y-nya trennya turun. Kemudian di satu suku pangkatnya itu jumlahan pangkatnya itu sama dengan N, yaitu di sini 3. Nah, sekarang kita amati koefisiennya ya. 1, 3, 3, 1. Ternyata koefisiennya ini kayak kombinasi dari pangkatnya X yaitu di sini 0 terhadap N yaitu di sini 3. Kemudian ini kombinasi dari 1 terhadap 3, kombinasi 2 dari 3, kombinasi 3 dari 3. Nih,
Kalau kalian belum familiar dengan notasi kombinasi yang pakai kurung gini, kita bisa main ke sini. Nih, jadi rumus kombinasi itu kan biasanya kalian pakai C ya, N, K, atau N-nya di atas, K-nya di bawah, atau bisa kita tuliskan dengan kurung, kemudian K-nya di bawah, N-nya di atas. Jadi kombinasi K dari N. Nah, rumusnya tetap sama nih. Rumusnya tetap sama. Kalian boleh hitung nih, apakah kombinasi 0 dari 3 itu hasilnya 1? Nah, kalian bisa hitung sendiri tuh ya. Nah, kalau sudah, kita kembali ke generalisasi rumus. Ya. Terus, nah, masih ingat tadi 0 di sini apa? 0 tadi pangkatnya X, 1 di sini pangkatnya X, 2 pangkatnya X, 3 pangkatnya X. Berarti kalau X-nya saya pangkatkan sesuatu, misalkan K, berarti di sini K, terus atasnya 3 tadi apa? N-nya ya, N. Kemudian X-nya pangkat tadi pangkat apa? K. Y-nya itu berapa? Nah, coba kita lihat di bagian sini. 3 itu ternyata 3 dikurangi 0. Kemudian 2 di sini ternyata 3 dikurangi 1. 1 di sini 3 dikurangi 2. Dan 0 di sini 3 dikurangi 3. Jadi Y-nya itu pangkat N min K. Kalau kita tulis utuh, berarti ini kan bentuknya jumlahan ya. Berarti kita pakai sigma. Sigma dari mana? Dari K. Mulai dari 0 sampai N. Kita tuliskan sisi kirinya sekarang. Ini X plus Y pangkat N. Nah, kita sudah menemukan bentuk umum atau generalisasi dari teorema binomial. Ini yang kita sebut dengan teorema binomial. Gitu. Oh ya, di sini ada syarat tertentu ya. N-nya itu elemen atau anggota bilangan bulat positif yang digabung dengan 0. Semoga ini menjelaskan ya. Kemudian bisa kita pakai di mana? Misal nih, kita mau cari kayak soal ini tadi. Kayak soal ini tadi, ini kan keseluruhan ya. Nah, gimana kalau kita khusus kita mau cari berapa sih koefisien dari X pangkat 2 Y pangkat 4. Ini kan kita tadi udah nyari ya, hasilnya itu 15. Nah, kalau kita hitung pakai teorema binomial gimana? Kita pakai yang tadi, koefisien yang bersesuaian itu kan kombinasi ini tadi ya, kombinasi N-nya itu pangkatnya X, kemudian kombinasi K dari N, K-nya itu pangkatnya X dan N-nya itu ini. Berarti karena ini tadi di X plus Y pangkat 6, berarti N-nya itu 6, kemudian K-nya itu pangkatnya X, berarti 2. Ini berapa? Kita hitung. Kombinasi 2 dari 6, berarti 6 faktorial, kemudian 6 min 2, 4 faktorial, 2 faktorial,
6, 5, 4, kemudian 4 faktorial 2 faktorial, kita kanselasi, kemudian 2 faktorial 2 ya, jadi 3, 15. Berarti hasilnya kita tahu 15 itu koefisien dari X pangkat 2 Y pangkat 4. Apakah betul? Nah, sudah sesuai kan? Jadi kita kalau mau cari keseluruhan koefisien bisa lihat pakai rumus binomial ini keseluruhan. Tapi kalau khusus koefisien di suku tertentu, ini namanya suku ya, satu garis ini. Nah, suku tertentu tinggal lihat K-nya berapa, dari N-nya berapa, K-nya diletakkan di bawah, N-nya di atas, kemudian pakai rumus kombinasi. Tuh. Nah, nanti kalian bisa coba sendiri, latihan sendiri. Misal nih, X plus Y pangkat 27. Kalian mau cari berapa koefisien dari X pangkat 20 Y pangkat 7. Nah, kalian cari coba kira-kira hasilnya berapa. Kalian bisa pakai yang kombinasi K dari N ini tadi, pakai yang kayak gini-gini tadi. Kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa komen di bawah, komen di YouTube ini. Kalau kalian mau main ke kerjaannya teman-teman ini kerjaannya saudara kita bagus ya. Mau lihat-lihat pekerjaannya teman-teman, kalian bisa main ke Instagramnya LBB, yaitu lesprivatsurabaya.ssp. Nanti di sana ada diskusi teman-teman. Minggu ini khusus bahas koefisien binomial dan segitiga Pascal, kemudian koefisien multinomial dan juga pigeonhole principle. Oke, itu dulu dari saya. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau ada request bisa komen mau dibikinkan video apa. Terima kasih. Bantu kami dengan like dan subscribe ya. Terima kasih.